kita ini hidup di Kota Bekasi. Kota Heterogen. yang boleh heterogen. Iya. Beragam suku, agama, beragam ras, ya. agama, beragam ras, beragam bendera, Bendera. beragam warna ormas. Betul. Jaga juga sinergitas. Jadi selesaikan dengan damai. Selesaikan dengan damai, kita lebih indah kalau kita ngopi-ngopi cantik seperti ini. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast. Kawan Rujuk, bicara ormas, organisasi kemasyarakatan. Tentunya kita tidak terlepas dari pemuda Pancasila. Nah, ormas dalam tanda kutip masyarakat senantiasa melabel selalu dengan negatif. Namun demikian kita ingin melihat dan mendengar secara langsung seperti apa peran PP di Kota Bekasi. Dan hari ini kawan Rujuk di studio Rujuk Podcast sudah kehadiran Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan PP MPC Kota Bekasi. Beliau adalah Bang Deddy Supriyadi. Assalamualaikum Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat Makasih nih, pulang kerja langsung sini katanya. Langsung. Langsung Ini kesini. kesempatan yang luar biasa diundang sama Rujuk ini. Iya. Ya bicara organisasi masyarakat Bang. Siap. Banyak kan ormas ya Bang ya. Salah satunya PP. Nah, masyarakat selalu nih identik melabeli ya, mohon maaf nih dalam tanda kutip. Ormas itu ya sedikit mungkin ya ada premanismenya, ada kekerasannya. Nah, PP sendiri kan ormas yang sudah cukup lama eksistensinya ya, baik di Indonesia maupun di Kota Bekasi. Siap. Nah, untuk tadi mengimbangi ya, image tadi itu seperti apa yang harus dilakukan oleh PP Kota Bekasi gitu, Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri nih Bang. Oke, siap. Ya. Kita biasa nyebut kawan rujuk. Yo gitu ya. Iya, kawan Oke. rujuk ya. Oke, kawan rujuk nih. Oke. Jadi saya sekarang termasuk salah seorang dari kawan rujuk ya. Oke. Ya. Nama saya Deddy Supriyadi. Aktivitas saya di organisasi massa. Saya aktif di Pemuda Pancasila. Iya. Nah, kebetulan saya mendapat mandat, dapat kepercayaan untuk mendampingi Ketua Bang Majelis Yes, Pimpinan ya? Cabang Pemuda Pancasila Kota Bekasi, Bapak Ares Budiman. Saya menjadi wakil ketua beliau yang menangani khusus bidang politik, hukum dan keamanan seperti tadi Abang sampaikan itu. Pemuda Pancasila, kita sebenarnya sebelum kita bicara masalah hanya khusus di Kota Bekasi, Pemuda Pancasila itu tadi sampaikan Abang bilang udah senior, udah ya Eksistensinya sudah luar biasa ya. Oke. Pemuda Pancasila itu didirikan atas usulan dari almarhum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Oke. Jadi pada tanggal 28 Oktober 1959 akhirnya dibentuklah, dikumpulin nih dari orang-orang yang memang orang-orang lapangan, punya semangat segala nasionalis macam, ya. semangat nasionalisme. Jadi dikedepankan ada nasionalisme. Di awal kenapa dibentuknya Pemuda Pancasila itu karena pada waktu itu sekitaran tahun 50 sampai 60-an kan rame-ramenya PKI itu dari 48 malahan kan. Jadi kenapa 59 dibentuk itu? Jadi yang di awal adalah kita untuk menjadi counter attack. Benteng ya, counter attack ya. Counter attack dari pemuda rakyatnya PKI. Oleh karenanya apalagi di daerah Sumatera ya. Itu makanya saya bilang tadi counter attack itu boleh dibilang dalam upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita tetap menjunjung tinggi Pancasila. Itu benturan-benturan itu di Sumatera terutama itu luar biasa. Kuat juga di Sumatera ya, gesekan-gesekannya ya. Di Sumatera itu kuatnya boleh dibilang sampai sempat ada dibuat satu video ya. Ini yang memang artinya boleh dibilang karena memang dari pihak aparat keamanan sendiri kan waktu itu kan terbelah tuh. Iya. Ambon Demak terbelah, kepolisian terbelah, semua terbelah. Makanya dibentuklah Abdul Haris Nasution dengan petinggi-petinggi angkatan darat yang lain, Pemuda Pancasila. Untuk melawan apa? Karena pergerakan yang paling kuat dari PKI itu ya pemuda rakyat. Pemuda rakyat tadi itu ya. Ceritanya Cikal bakalnya itu. Cikal bakalnya seperti itu, pemuda rakyat. Lalu kita menjadi kontrak pemuda rakyat. Nah, seiring perjalanan waktu Pemuda Pancasila ini tidak hanya aslinya bersifat di satu wilayah tertentu saja. Tapi seluruh wilayah Indonesia. Seluruh Indonesia ya? kita udah ada, malah kita ada perwakilan di luar negeri. Perwakilan luar negeri, organisasi kita malah memang boleh dibilang
Kalau sekarang ini berarti 62 tahun. udah Usia yang cukup. boleh dibilang udah cukup. Iya, seperti usia bangsa Indonesia aja ya, nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda. Memang kita didirikan 28 Oktober 1959. Oke. Nah, untuk di Kota Bekasi sendiri, jadi di Pemuda Pancasila itu, jadi dalam urutan organisasinya di tingkat atas ada namanya Majelis Pimpinan Nasional. Oh, itu tingkat kota ya, MPC ya. Iya, jadi ada Majelis Pimpinan Nasional, ada Majelis Pimpinan Wilayah setingkat Itu provinsi. kecamatan, wilayah provinsi. Wilayah itu untuk provinsi. Kami ini Majelis Pimpinan Cabang untuk cabang untuk kabupaten kota. Kota Bekasi Kabupaten ya. kota, baru nanti ada nama anak, ada pengurus anak cabang setingkatan kecamatan, ada ranting, ada anak ranting. Oh, jadi sampai tingkat paling bawah Grassroots. ada ya. Karena memang kan basic kita itu, Bang. Oke. Basic kita adalah organisasi massa. Basisnya apa nih? Oke. Basisnya kita adalah massa. Jadi semakin kita ini namanya kita basis massa. Nah, itu. Dengan diperkuat dengan tadi nilai-nilai Pancasila gitu ya. Ya. Oke. Karena setiap slogan ataupun ini selalu menjunjung Pancasila abadi gitu ya, selalu seperti itu, Bang. Memang dari awalnya kita ya, dari pertama kali kita memang mau dibentuk itu memang artinya arahnya itu memang ke sana, dan sampai dengan sekarang pun malah disampaikan oleh Ketum, apabila dalam perjalanannya ada yang mau coba-coba macam-macam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada yang mau macam-macam dengan Pancasila, mau coba mengganti ideologi Pancasila, akan berhadapan dengan kita. Jadi PP siap menjadi garda terdepan ya. Gitu kan. Untuk di Kota Bekasi sampai dengan sekarang ini total anggota kita itu ada kurang lebih 6.000 anggota. Itu sampai tingkat bawah tadi? Sampai tingkat bawah yang terdiri dari 12 kecamatan, 56 kelurahan. Latar belakang rata-rata dari pengurus tuh apa tuh, Bang? Macam-macam. Macam-macam ya. Macam-macam. Jadi kalau yang namanya pemuda Pancasila, jadi nggak ada yang tua nih, pemuda semua nih, Bang. Iya. Jadi kalau yang pemuda Pancasila itu boleh dibilang istilahnya dari haram jadah sampai sajadah itu ada. Oke. Jadi tidak hanya itu saja, tapi artinya tidak. Jadi kita rekrut orang yang memang basicnya haram jadah, basic sajadah. Tapi tadi dilakukan pembinaan. Nah, kalau memang mereka ini haram jadah, kita bina, kita didik, kita kader, gitu. Kita terus kita sampai dari situ kita ubah mereka menjadi sajadah. Bisa lebih bermanfaat buat masyarakat begitu. Yang kedua, kalau yang menjadi pameo di masyarakat bahwasanya organisasi masyarakat adalah organisasi preman. Nah, itu bagaimana tuh, Bang? itu preman. Dengan stigma seperti itu. Saya secara pribadi, saya secara organisasi tidak menyalahkan itu. Iya. Karena boleh dibilang itu oknum mungkin pasti ada lah seperti itu oknum ya. Saya malah bukan bilang juga oknum. Karena memang kita di awal pada saat pembentukannya Pemuda Pancasila itu didikan memang dari anak-anak jalanan. Boleh bilang sekarang pun saja dari tato yang cicak sampai tato yang naga itu ada gitu. Ada semua. Yang tato sampai ke mata itu ada. Tapi ya itulah bedanya antara Pemuda Pancasila dengan organisasi kemasyarakatan yang lain atau LSM. Tapi tetap nanti mungkin ya dengan ada stigma tadi mungkin dicapnya sebagai premanisme seperti itu. Tapi pembinaan tetap terus dilakukan oleh PP Kota Bekasi gitu ya. Iya, jadi di dalam tata organisasinya ya. Jadi ada RT-nya ya. Kita punya ada RT yang 2020 awal kemarin yang baru direvisi itu ya. Ya, kita kemarin musyawarah besar di Senayan, di situ masalah artinya kita lebih memanusiawikan lagi anggota. Kita harus lebih mensosialisasikan lagi Pemuda Pancasila. Untuk Kota Bekasi tadi saya sampaikan di awal bahwasanya kita tuh ada sekitar 6.000 anggota. 6.000 anggota ini jadi bukan cuma asal sebut, Bang. Jadi ini memang ada KTA-nya ya. Ada KTA. Secara keanggotaan jelas gitu ya. Kita kan kebetulan kemarin melakukan 2019 sampai dengan 2020 melakukan registrasi. Jadi semua teman-teman terdata ulang itu registrasi ulang. Iya, teman-teman itu pasti kalau dia anggota PP, anggota Pemuda Pancasila itu bukan karena cuma sekedar pakai jaket doang. Yang pasti dia itu anggota Pemuda Pancasila adalah mempunyai kartu tanda anggota. Menarik nih, Pak. Baik, kawan Rejo, kita lanjut berbincang dengan Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan MPC PP Kota Bekasi, Bang Deddy Supriyadi. Bang, kalau tadi di segmen 1 kita panjang lebar bicara organisasi PP, Bang ya. Nah, kita juga pengen tahu, Bang, di Kota Bekasi, peran PP Kota Bekasi, nah untuk sinergi dengan pemerintah Kota Bekasi sejauh mana nih, Bang? Ya. Masih berkait dengan yang pertama tadi, Bang.
Jadi Oke. kita ini pada saat proses perekrutan sekarang ini, jadi Oke. ada yang memang kita rekrut, ada juga yang memang dengan sukarela mereka bergabung. Oh gitu. Iya. Saking cintanya gitu Saking mungkin cintanya, langsung karena- datang gitu pengen jadi anggota gitu. Itu diterima, Pak? Kita terima, tentu, Terima tapi ya? ada proses seleksi, Ah. proses seleksi yang sesuai dengan tata. Oke. Jadi nggak organisasi ujuk-ujuk dan langsung anggaran. diterima tapi Wah, diseleksi juga kan? kelihatan preman apa segala macam juga. Kan jadi kita lihat dulu mereka latar belakang apa Oke. segala macam, ada aturan main, ada anggaran Oke. rumah tangga. Makanya ada beberapa yang mereka memang sudah ada berprofesi umpamanya. Mereka berprofesi sebagai kontraktor, sebagai pengacara segala macam, mereka bergabung di PP. Oh gitu. Karena di PP sendiri di kita Kota Bekasi berlaku nasional juga, ada apa boleh dibilang badan dan lembaga yang menaungi orang-orang berdasarkan latar belakang profesi. Oh gitu. Ada badan otonomi sendiri Ada gitu. badan otonomi sendiri kayak BPPH, jadi Badan Penyuluhan dan Pendampingan Hukum. Oke. Ini basic Profesi advokat mungkin masuk di ke situ situ. masuk semua. Ada sekitar kita ini 34 dengan dari KAI, dari Perada semua lengkap. Ada lagi namanya Lembaga Komando Inti Mahati Dana. Ada namanya Badan Pengusaha juga punya sendiri. Malah yang belum lama ini aja kita bentuk ada koperasi. Jadi untuk mengabdi di PP banyak saluran-salurannya Banyak tuh ya. salurannya. Jadi tidak hanya yuk punya tato buaya, tapi juga kalau memang profesi juga apa. Nah, itu kan masyarakat taunya mungkin cuma sebatas tatonya doang nih. Kita punya juga sekarang ini, malah sekarang kepedulian kita kepada apalagi sekarang lagi musimnya Banjir ya. banjir, Oke, terus lagi kita musibah juga bencana nih. yang belum tuntas nih Betul. corona ini. Oke. Kita ada satu badan lembaga yang kita bentuk namanya BKPB, Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana. Oke. Nah, bicara tadi bagaimana sih Bang, ini kita kontribusinya terhadap masyarakat, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat. Kebetulan Bang, saya ini ditunjuk sebagai Ketua Tim Gugus Tugas COVID. Ketua gugus Iya, tugas COVID Kota juga ya. Bekasi. Oke. Iya, Jadi jadi sering juga nih ormas. PP mungkin tadi membantu pemerintah dalam hal mengurangi penyebaran COVID di Kota Siap. Bekasi juga ya. Siap. Oke. Nah, saya kebetulan sebagai Katim COVID, kami ada beberapa orang. Jadi dalam pelaksanaannya kita melibatkan teman-teman yang di PAC, yang di ranting gitu kan, sampai dengan tingkat ranting Bang. Ranting itu kelurahan Bang. Ada lagi anak ranting tingkat RW. Kita kalau setiap kegiatannya pasti melibatkan teman-teman semua. Apa? Bukan cuma sekedar apa, oh tidak, tapi itu justru kita menunjukkan ini loh PP. Malah kemarin kita mengadakan kegiatan jadi kegiatan yang kita itu waktu ada penyemprotan sampai dengan sekarang masih berjalan. Disinfektan itu ya. Disinfektan, kita ke seluruh daerah. Kedua ada kemarin penyampaian sembako. Yang ketiga sosialisasinya sendiri. Oke. Nah, terus yang keempat kemarin kita juga ada apa namanya, ada penyerahan kepada panti-panti sosial, buku-buku itu sudah kita itu semuanya kita terdokumentasi. Terdokumentasi ya. Sebenarnya banyak hal yang positif sebenarnya yang Siap. seharusnya mungkin mohon maaf nih tidak tersampaikan kepada masyarakat, atau mungkin masyarakat tadi udah terlanjur mungkin dengan stigma negatif seperti itu. Stigma negatif itu biar bagaimanapun juga, mau tidak mau, suka tidak suka, harus tetap kita juga dengerin Bang. Oke, Karena sebagai kalau kita pecutan hanya bilang, masukan ya. Siap. Kalau umpamanya kita enak aja lu, enggak. Nah, iya. Silakan kita hater itu nggak bagus, tapi kita dalam perjalanan kita butuh hater biar kita bisa ngoreksi Bisa kita ngoreksi ya. diri, Ya. betul, Dalam betul. perjalanan kita di organisasi di Pemuda Pancasila pada khususnya kegiatan kemarin untuk disinfektan, saya nih kota langsung kita semprot. Itu jalan kota, jalan Ahmad Yani kota, protokol. Ahmad Yani protokol itu kita sikat itu. Ikon kita mana namanya? Stadion itu kita semprot di situ semua. iya. Malah ada anak-anak ini yang mungkin Abang pernah dengar Situ Rawa Gede ya. Situ Rawa Gede, jadi di sana kan ada dikelola buat kayak perahu-perahu segala macam. Jadi anak-anak PP yang wilayah sana, mereka bikin kayak perahu-perahuan semodel yang dikelola, yang di Sanggar Seni itu kita bikin lagi. Tuh, Jadi belum lagi banyak hal kegiatan-kegiatan positif sosial yang lain. dilakukan itu ya. Kami memerintahkan, kami menghimbau, malah bukan cuma menghimbau, kami memerintahkan kepada seluruh anggota sampai dengan tingkatan grassroots. Oke. Apabila untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkup masyarakatnya, kerja bakti aja, yuk Langsung terus terlibat. Oke. tanpa harus diminta. Jangan bicara kita jalur komando. Ini kita bisa bicaranya jalur inisiatif. Betul, Gitu bagaimana kita bisa apa sih Eksistensi yang kita kasih PP buat ya. organisasi? Oke. Jangan berpikir bagaimana sih yang kita dapat dari organisasi. Oke, bicara sinergitas. Pemerintah Kota Bekasi Pemerintah dengan Kota Bekasi. PP seperti apa, Bang? Selama ini alhamdulillah sinergitas kita Pemuda Pancasila untuk 3 pilar terutama. Kami boleh dibilang dalam setiap kegiatan yang diadakan Selalu bersama dilibatkan? itu pasti dilibatkan. Oke. Dan tingkat kehadiran kita boleh dibilang mungkin dari aparat
dari 3 pilar itu sudah mengakui ya. Kalau khususnya pemuda Pancasila minta 10 kita kirim 15. Kepolisian mengadakan kegiatan donor darah, kami kirim. Gitu kan. Ada lagi dari kelurahan, dari mana, dari kecamatan sendiri ada apa gitu. Di tingkat grassroots pun sama. Nah, sekarang ini karena memang lagi pandemi ini. Jadi kan ada kami di anggota di tingkatan ranting sampai di tingkatan wilayah di anak cabang itu sinergi dengan 3 pilar. Mereka selalu mengadakan patroli yang kegiatannya diadakan oleh biasanya dari kecamatan dia kayak woro-woro gitu ya kemarin tuh COVID ini ya. Terus mensosialisasikan masalah prokes dan segala macam. Alhamdulillah anak-anak kita dilibatkan. Ini menarik banget nih Bang. Kemudian kita juga ya banyak nih PP juga mendirikan pos-pos di setiap jalan tuh. Nah, masyarakat mungkin melihat bahwa ini ormas kok mendirikan posko di jalan. Mungkin mereka juga belum tahu pentingnya apa gitu. Nah, mungkin dari Abang sendiri mungkin bisa memberikan penjelasan gitu, Pak. Jadi begini, Bang. Saya bilang tadi, apa sih yang sudah bisa kita berikan buat organisasi? Apa sih buat kita berikan kepada masyarakat gitu ya. Memang konotasinya dengan pos berarti ini tanpa izin atau segala macam. Kita juga tahu aturan main, Bang. Jadi kita juga nggak koordinasi dulu dengan kita nggak main bakbuk kayak begitu aja. Malah istilahnya dari bapak kita, MPO kita, karena kan tadi juga bicara sinergitas, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pak Wali ya? Pak Wali Kota, ada Pak Tri. Jadi ngejaga juga nih sosok Wali Kota kan, biar bagaimana juga kan? Makanya kalau gua salah bos, Pak Wali juga yang negor gua kan seperti itu loh. Makanya kalau setiap kegiatan kita seperti itu. Kalau penyediaan pos sebenarnya tidak lebih tidak bukan adalah yang terutama apa sih yang bisa saya bilang? Yang paling pokok kita dengan adanya pos itu bukan cuma sekedar ini loh gua punya pos segala macam, tapi kita bisa harus jaga petenteng bukan seperti itu gitu ya. Iya. Kita menjaga keamanan dan ketertiban. Selama ini kita programkan dalam tahun ini, kita kerjasama dengan pihak kepolisian, kita ada PBB, kita nanti juga ada rencana kita ada kayak model senam lantas. Jadinya bagaimana nanti nih titik-titik simpul yang ada di Kota Bekasi, karena memang keterbatasan aparat kepolisian. Jadi ngebantu juga nih aparat kepolisian ya. Karena saya ngeliat juga posko yang didirikan nggak jauh nih dari pos kepolisian juga seperti itu, Bang. Betul, Bang. Jadi bukan cuma sekedar itu juga, tapi adalah bagaimana kita bisa kita cipta kondisi ya. Kita cipta kondisi, jangan kita mengedepankan cuma sekedar tangkrang. Sekarang Bang, teman-teman tidak nongkrong di pos umpamanya, cuma di pinggir-pinggir jalan nongkrong segala macam, kasih botol air mineral begini, udah jadi tuh. Wah, apa itu kan? Tapi kalau memang di pos, insya Allah konotasi, karena bukan apa-apa. Kita juga memerintahkan kepada seluruh anggota di Kota Bekasi khususnya, kalau sampai melakukan minum-minuman keras itu, kami akan melakukan ada tindakan tegas tindakan tegas dari majelis pimpinan. Bang nih. Baik, kalau rujuk tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Wakil Ketua 2 Bidang Politik Hukum dan HAM MPC PP Kota Bekasi, Bang Dedi Supriyadi. Bang Dedi, ini nggak terasa nih segmen terakhir, Bang. Tadi di segmen kedua kita bicara tentang sinergisitas antara PP dengan pemerintah Kota Bekasi. Nah, tadi katanya ada yang terlewat sedikit, Bang. Mungkin boleh Abang sampaikan lagi, Bang. Jadi tadi gini, Bang, kan Abang bilang bagaimana nih, apa sih kira-kira kontribusi PP juga? Kontribusinya kita anggota PP sebagai warga Kota Bekasi, kan bisa memberikan kontribusi kepada pemerintahan kota. Jadi sekitar hampir 1,5 tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi, kami ada konsep. Jadi konsep kami melihat ada potensi PAD yang tidak boleh dibilang tidak disentuh oleh Pemkot. Jadi kita kita nggak langsung main bakbuk begitu, Bang. Tapi harus ada MOU juga gitu ya. Dan dikaji dahulu ya. Kajian dulu, Bang. Saya kajian ke lapangan segala macam, saya kumpul dari beberapa responden. Dari ini semua kita presentasikan di pemerintah kota ya. Pemerintah kota, kita follow up karena ini menyangkut masalah PAD, berarti domainnya beliau. Karena ini memang berada di wilayah Kota Bekasi, berarti kita harus arahkan ke sana. Ini kalau nggak salah bicara potensi PAD di bidang parkir ya, Bang ya? Parkir, betul Bang. Jadi gini, kemarin itu kita kan di Kota Bekasi ini boleh dibilang hampir sekitar 670-an titik ya. Ya, jadi berpotensi untuk PAD Kota Bekasi itu. Kota Bekasi ini cuma, Bang, cuma toko modern.
Iya, ada ya kita sebut merek aja, ada Alfamart, Indomaret, Alfamidi, segala macam. Itu tadi 670 titik 670 total keseluruhan ya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi peran PP dan ormas-ormas lain mungkin ya, Iya. itu bisa tadi untuk berkontribusi sebenarnya. Bisa, Bang. Yang pertama, keuntungan yang pertama kita memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui bisa mengisi ngisi kantong PAD. Yang kedua, kita bisa mengkaryakan nih anggota-anggota yang memang tunakarya. Nah, menjauhi kriminalitas juga sebenarnya, Bang. Otomatis semuanya bisa kena gitu kan. Nah, cuma memang artinya karena memang di kita ini yang namanya ormas di Kota Bekasi, walaupun secara jumlah Kota Bekasi pemuda Pancasila paling banyak, kita juga tidak boleh menutup mata. Ada ormas-ormas lain di situ. Jadi kalau memang yang sudah dikelola oleh ormas lain, silakan. Jadi kami hanya ambil nih kisaran 10 sampai dengan 15.000, nanti ada buktinya. Ini yang akan dari setelah terkumpul semua hanya ke PAD ya, store ke PAD ya. Iya, kami sudah melakukan langkah-langkah, sudah bicara langsung dikumpulkan dengan Biro Hukum, dengan Satpol PP, dengan Dishub, dengan Dispenda segala macam. Kita sudah ada MOU. Cuma memang atau karena kendala corona juga nih ada tertunda. salah satunya kendala corona, jadi boleh dibilang seperti ini tinggal satu klik lagi ini akan jalan. Kita cuma meyakinkan kepada pemerintah dan pihak ketiganya pada waktu itu yang toko modern itu, kami di situ ente dapat 2 bos. Saya kan tidak minta duit sama situ, bukan malak. Betul. Tapi paling tidak tingkat kriminal yang ada kehilangan KR2 di Kota Bekasi itu dalam satu hari itu bisa sampai 7 sampai dengan 12 titik. Itu saya sudah mengadakan penyelidikan pengamat penelitian sampai ke situ. Betul. Paling tidak kalau umpamanya dijagain tuh motornya tuh. Ente nggak keluar duit, customer ente merasa nyaman. Saya sudah mengadakan penelitian, ada toko modern yang tidak dijagain parkirnya, dengan yang dijagain parkirnya lebih banyak yang dijagain parkirnya. Kan nah, sebenarnya sampai sekarang sebenarnya masih ada Bang setiap toko modern itu. Tapi itu nggak berpotensi untuk PAD sebenarnya. Karena tadi belum ada MOU tadi tuh. Begini Bang, jadi kemarinnya sudah kita diskusikan. Yang mereka sewa itu sebenarnya hanya lahan yang di dalamnya itu. Kalau di depan itu menjadi lahan publik. Itu toko modern tuh ya. Toko jadi modern. dalamnya saja tuh. Dalamnya saja yang dia sewa. Perjanjian dia dengan pemilik lahan atau segala macam itu hanya di. Kalau yang di luarnya itu, nah itu yang artinya fasilitas publik itu yang coba kita gali. Tapi bukan cuma sekadar memperkaya diri, kita berikan kontribusinya. Kalau memang sudah dikelola oleh teman-teman ormas yang lain, silahkan. Tapi tadi MOU tadi itu ya. Kami yang bagian koleknya. Nanti kita minta kepada pemerintah daerah untuk memberikan surat tugas atau ada MOU. MOU ya. Jadi tidak ada kesan wah ini dikuasai atau segala macam. Everybody happy. Ini kan sempat rame juga nih Bang. Dulu ya, kalau nggak salah nih saya mengikuti pemberitaan bahwa sampai-sampai dalam tanda kutip Kota Bekasi dijuluki kota preman sampai seperti itu. Padahal tadi niatnya baik sebenarnya Bang. Itu bisa, kita tidak hanya bisa sinergi terhadap pemerintahan, tapi kita juga bisa bersinergi terhadap para investor-investor itu. Jadi sebenarnya kenyamanan dan keamanan tadi tuh. Keamanan tadi 607 kita tidak gue minta keamanan salah juga. Iya betul. Tapi yang namanya kalau ada toko modern itu yang ditungguin sama tukang parkir sama yang tidak ditungguin tukang beda parkir, tuh. Lebih rame yang ditungguin tukang parkir itu klasik. Karena merasa aman dan nyaman tadi aman tuh dan nyaman dan kita bukan minta sama mereka bos. Siap. Gitu. Itu salah satu konsepnya Bang. Malah juga kita ada lagi konsep-konsep yang lain. Dalam waktu dekat ini kita mungkin Abang juga kenal ya, beliau ini salah satu pengurus di KNPI Kota. Saya sudah berdiskusi langsung kepada beliau karena kita punya koperasi nih. Jadi pengembangan koperasi Kota Bekasi. Pemuda Pancasila Kota Bekasi sedang mendirikan koperasi, proses perizinan sedang dibuat. Luar biasa, banyak banget nih sebenarnya ide-idenya Bang ya. Iya, Bang Barito yang sekarang ini bendahara KNPI. Kombas ya, Komunitas Batik Bekasi saya sudah ini. sampaikan, ayo Bang. Ayo kita. Sebenarnya Bang, ide-ide positif seperti inilah yang dibutuhkan sebenarnya Bang. Betul. Untuk membangun Kota Bekasi bersama seperti itu Bang ya. Nah, masyarakat tahu nggak? Nah itu dia tadi kembali lagi stigma itu ya. Bagaimana caranya kita mengcounter stigma itu? Dengan karya tadi. Dengan ide-ide. Satu dengan karya, yang kedua dengan expose bos. Kita zaman milenial. Milenial sekarang kan yang penting orang harus tahu. Kita rangkul media. Ayo, ini loh. Siap. Bang kembali lagi Bang ke tadi pembahasannya Abang kan di bidang politik hukum dan keamanan. Nah, bicara Kota Bekasi ini kan kota yang kondusif nih Bang ya. Jauh dari anarkis dan jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan gangguan keamanan. Nah,
untuk menjaga mungkin ya keamanan di Kota Bekasi dan gesekan-gesekan yang mungkin dalam tanda kutip mudah-mudahan sih tidak terjadi. Nah, upaya apa yang dilakukan PP supaya tidak ada gesekan-gesekan antar ormas di Kota Bekasi gitu, Bang? Pada saat awal di kepengurusan periode 2019-2003 yang sekarang ini, agenda yang saya ajukan ke Ketua pimpinan saya Oke. adalah kunjungan kerja ke 12 kecamatan. 12 Melibatkan ormas-ormas lain juga atau gimana? Tidak. Enggak. Hanya di kita aja. Oke. Tapi di situ kebetulan karena memang itu jadi domain saya sampaikan. Tolong jaga sinergitas kita 3 pilar. Oke. Dan juga jangan lupa kita harus menjaga teman-teman ormas yang lain. Kita harus menjaga sinergitas dengan kita cuman berbeda bendera saja. Betul. Tapi tujuannya sama kok. Ide kita sama. Cuman beda di warna aja, beda taste aja. Ayo kita bareng-bareng. Dan ini sudah kayak di teman-teman ada di Mustika Sari, di Jati Sampurna, di Bekasi Utara, segala macam. Mereka masing-masing di luar yang di Bekasi sendiri ada aliansi ormas ya. Di masing-masing kecamatan juga mereka punya buat sendiri ya. Di Utara punya namanya POBU namanya gitu kan. Ada yang namanya aliansi apa sih? Nah, kalau POBU saya tahu tuh inisiatornya salah satu anggota dewan juga Bang Arif ya. Bang Arif Rahman ya. Nah, ada POBU-POBU yang lain di tempat yang lain. Kalau POBU kan kalau nggak Forum Ormas Bekasi Utara tuh. Nah, di tempat-tempat yang lain juga sudah ada sebenarnya ya. Supaya tadi menghindari mungkin gesekan-gesekan karena tadi miskomunikasi seperti itu, Bang. Kita sampaikan kalau memang ada permasalahan, kalau memang permasalahan itu besar bergesekan dengan ormas yang lain segala macam, kenapa nggak kita diskusikan duduk bareng seperti ini santai. Ketimbang kita duduk berhadapan, kita saling gontok-gontokan atau kita berhadapan, kita lagi diperiksa. Betul. Karena ego masing-masing timbul itu. Itu yang kita tanamkan kemarin di 12 kecamatan kemarin, itu yang menjadi prioritas kita. Siap, mantap Bang. Malah terakhir mungkin Bang. Siap. Pesan kepada anggota Abang mungkin di wilayah di cabang di ranting ya sampai tingkat bawah gitu kan, untuk tetap berkontribusi buat Kota Bekasi dan tadi menghindari gesekan-gesekan antar ormas gitu. Mungkin silakan Bang. Siap. Ya kalau arahan kami dari tingkatan majelis pimpinan yang paling pokok adalah tentunya jaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini. Itu yang paling pokok. Itu kita didirikan. Yang kedua, jaga sinergitas kita dengan 3 pilar. Dengan 4 pilar, dengan 6 pilar kalau perlu. Ya. Yang ketiga, kita ini hidup di Kota Bekasi. Kota yang boleh heterogen. Beragam suku, beragam agama, beragam ras, beragam bendera, beragam warna ormas. Jaga juga sinergitas. 3, yang keempat, jadikan pemuda Pancasila adalah sebagai wadah untuk memberikan yang terbaik buat negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya Kota Bekasi. Apa yang bisa kita kasih? Nah, jika terjadi mungkin tadi miskomunikasi, pesannya mungkin? Kita adalah organisasi satu komando. Organisasi satu komando, semuanya itu berjenjang. Ada anak ranting, ada PAC, ada MPC. Kalau yang memang bersifatnya positif, ada kerja bakti apa segala macam, kami tidak memerlukan jalur komando di situ. Tapi kalau memang ada kegiatan yang kira-kira akan mengganggu stabilitas, potensi keamanan tadi ya, mengganggu stabilitas keamanan di rumah kita Kota Bekasi ini, yang paling pokok upayakan redam, jangan sampai ke atas. Kalau punya masalah besar, kita kecilin lah. Kalau memang kecil, kita habisin lah. Sama sekali ya. Jadi selesaikan dengan damai. Selesaikan dengan damai, kita lebih indah kalau kita ngopi-ngopi cantik seperti ini. Luar biasa. Terima kasih Bang Deddy Supriyadi waktunya. Siap. Kita mampir ke studio Rujuk Podcast. Sehat selalu ya Bang ya. Siap. Kalau Rujuk, demikian perbincangan menarik kami dengan MPC PP Kota Bekasi yang kali ini diwakili oleh Wakil Ketua 2 Bidang Politik Hukum dan Keamanan Bang Deddy Supriyadi. Jangan lupa tetap dukung channel Rukun Jurnalis Bekasi yang menayangkan Rujuk Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.